Saya akan melaksanakan aksi nyata di musim 1.4 terkait pendidikan guru penggerak. Insya Allah saya akan melaksanakan diseminasi kepada teman-teman. Insya Allah akan saya laksanakan tanggal 8 Juni besok. Oh gitu ya. Dilaksanakan jam berapa kira-kira? Insya Allah saya laksanakan pukul 10. Ada itu nanti tidak bisa sampaikan di sini supaya kemudian mendukung program yang kita terima, dan mudah-mudahan guru-guru juga bisa mengikuti sejak dengan ya, sehingga nanti PSI kita itu banyak yang menjadi disiplin, menjadi tim penggerak. Harapan kami juga itu harapannya besar untuk penggerak itu supaya bisa mewarnai lembaga ini lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih untuk atas izinnya. Terima kasih atas dukungannya, supportnya, atas diri dan atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Titan Ayu atau yang wakili, yang kami hormati Ibu Mutamina SPP sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi, beserta Bapak Ibu guru SDN 2 Titan beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Mutamimah SPP. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yuni Tri Retnowati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mutamimah CGP, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Batuang Kayu. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Di sini saya mewakili Ibu Triwayuni karena beliau juga mendampingi CGP. Hari ini kita semua belajar dan berdiskusi mengenai diseminasi bersama Ibu Mutamimah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mutamimah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Tuangkayu yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Ibu SDN 2 Tuangkayu yang kami hormati pula. Marilah pada pagi ini kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang syahdu ini, pagi yang sejuk ini, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Shalawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, masih semangat? Semangat dong. Nah, pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini adalah merupakan tugas aksi nyata saya di modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak, yang mana modul 1.4 ini yang sudah saya pelajari, dan pada hari ini saya akan memaparkan, mengimplementasikan kepada ibu bapak semuanya. Semangat Bapak Ibu? Siap ya? Siap. Nah, next. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, nah di sini adalah sebagai pengantar, yang mana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Nah, kemudian dalam konsep KHD Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi intinya, semua budaya yang ada di sekolah itu adalah berpusat pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, di sini saya jelaskan, budaya positif merupakan pembiasaan hal yang baik, yang mana mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, di sini konsep inti budaya positif terdiri dari satu, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas,
Dan selanjutnya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sini mendengar pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana? Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bentuk pendekatan kepada peserta didik yang mana kita mengetahui kemampuannya, kebutuhannya itu secara berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru dalam pembelajaran diferensiasi ini kita harus bisa membedakan kebutuhan anak, kemudian bagaimana cara kita pembelajaran di kelas. Nah, kemudian kita juga bagaimana kita memberikan metode-metode yang bervariatif saat pembelajaran, yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu kuncinya harus berpusat pada murid. Kemudian next, nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, berikut ini paparan Dr. William Gisler dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, Bapak Ibu, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu ya, di sini ada kolom tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini saya bacakan. Di sini stimulusnya realitas, kebutuhan kita sama. Namun teori kontrolnya apa? Realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Posisi kontrolnya. Kemudian stimulusnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Di sini kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Nah, di sini disiplin positif berasal dari
disiplina. Jadi kata disiplin itu berasal dari disiplina, yang mana artinya adalah belajar. Kemudian disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Kemudian disiplin positif ini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, di sini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang mana nilai kebajikan ini jadi kita tidak melihat, tidak memandang suku bangsanya apa, agamanya apa, kemudian latar belakangnya bagaimana. Jadi kita tidak membedakan hal yang serupa. Nah, di sini adalah contoh kebajikan institusi atau organisasi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang saya paparkan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang mana profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu sudah mengetahui ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kemudian di sini ada Ibu Prameni Youth Program. Nah, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, kemudian keterampilan hidup, yang mana biasa kita sebut life skill. Nah, dari di mana nilai kebajikannya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Nah, Bapak Ibu, di sini tadi sudah saya sebutkan kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kok lemes sekali, gimana? Masih semangat? Semangat. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, masih semangat? Masih. Coba saya beri waktu 10 detik untuk tersenyum. Monggo tersenyum. Ayo Bapak Ibu boleh memandang teman-temannya untuk tersenyum 10 detik. Nah, boleh tersenyum? Nah, agar tidak
tidak jenuh ya mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh senyum. Nah, coba kita lanjutkan drinking Pak Firman. Ayo, musiknya Pak Firman. Coba Bapak Ibu bisa mengikuti gerakan yang ditampilkan. Monggo. Kita ikuti ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Oke, Bapak Ibu gimana? Masih semangat ya? Masih. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan kembali bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Bagaimana caranya bahwa dalam melakukan sesuatu kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, yang mana bertahan hidup adalah di sini kebutuhan dasar manusia itu yaitu pertama yaitu makanan. Jelas ya Bapak Ibu ya. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana rasa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari kita rasanya itu diterima, dipedulikan, kita berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan. Nah, yang mana penguasaan ini adalah terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Oke, Bapak Ibu ya, kebebasan yang mana di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian di sini kesenangan. Nah, kesenangan itu kita bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik.
Nah, motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi ekstrinsik. Nah, jadi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan, sebuah bentuk hukuman. Dan di sini kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ini adalah motivasi intrinsik, yang mana motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu, berikut adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini adalah hukuman. Kemudian konsekuensi. Beda ya Bapak Ibu ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yaitu terencana. Terencana disepakati sesuai peraturan. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau yang selanjutnya restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru, kita harus tahu, kita sebagai guru selama ini posisi kita ada di sebelah mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai yang menjadikan murid itu membuat merasa bersalah? Atau kita sebagai teman, kemudian atau kita sebagai pemantau kepada peserta didik kita, dan juga apakah selama ini kita sudah sebagai manajer kepada peserta didik kita. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kasus. Kasus itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini suatu contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagai penghukum. Nah, ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, jarinya menunjuk, kemudian menghardik, dan menyuruh peserta didik ini untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah termasuk hukuman. Kita kalau melakukannya seperti itu, kita berada di posisi penghukum. Kemudian jika kita melakukan hal sedemikian rupa, hasilnya apa? Nah, kemungkinan jika kita sebagai penghukum, itu kemungkinan murid kita marah. Apa ya? Dendam. Kemudian agresif. Bisa jadi selesai dihukum oleh gurunya, mereka mencoret-coret bukunya, mencoret-coret bangku, dan bisa saja apabila kita melakukan kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, bisa saja hasilnya murid bisa mencoret, menggores kendaraan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Kemudian ini pembuat merasa bersalah. Nah, sebagai guru, posisi kita, apakah kita sudah di posisi mana? Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, pembuat merasa bersalah itu bagaimana? Nada suaranya
halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, terlihat lesu. Kemudian begini contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, hasilnya di sini murid akan merasa bersalah telah mengecewakan seorang ibu bapak gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Mereka rasanya tidak sanggup membahagiakan orang tuanya yang ada di sekolah, yaitu guru terutamanya, atau tidak bisa membahagiakan orang lain. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, di sini perintahnya seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman kepada peserta didik. Ya Bapak Ibu ya, mungkin jika kita posisi kontrol kita pada posisi teman, nah hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya bisa saja murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sini negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut, karena guru tersebut dia anggap mampu untuk membela dirinya. Betul ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, kita kemudian lanjut posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada suatu contoh. Kamu sudah melanggar peraturan di sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, ini termasuk posisi kontrol memantau. Dengan kata-kata seperti itu, apa hasilnya? Bagaimana hasilnya? Nah, kemungkinan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, kemudian menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Misalkan kamu udah usah istirahat dulu, nah, seperti itu. Itu kita sebagai pemantau. Next. Nah, di sini kita lanjut posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, apakah kita posisi kita sudah ada di manajer? Nah, manajer itu bagaimana? Nah, manajer itu nada suaranya tulus dari hati kita sendiri. Bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, di sini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, guru ini menanyakan kepada murid, apakah kamu tahu kesalahanmu di mana? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi kita sebagai manajer, menanyakannya seperti itu. Kemudian apa hasilnya? Jika posisi kita ada di manajer, nah hasilnya yaitu pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Nah, intinya kita tidak boleh marah kepada peserta didik, tidak perlu meninggikan suara. Kemudian apalagi menunjuk jari kepada murid, kemudian berkacak pinggang, kemudian bersikap menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bercanda
menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua murid. Nah, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dari sesuatu perlu terjadi. Nah, intinya murid itu sadar kesalahan saya di mana. Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita harus bisa memposisikan diri kita bagaimana murid itu mengakui kesalahannya, menyadarkan dirinya bahwa dia itu merasa bersalah. Lanjut. Nah, sekarang ini ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh menjawabnya. Posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab posisi kontrol apa ini? Apakah teman? Apakah manajer? Apakah merasa bersalah? Gimana? Membuat merasa bersalah. Mungkin ada lagi? Mami? Teman. Merasa teman? Merasa bersalah? Merasa bersalah. Coba kita cek kuncinya. Nah, keterangan yang menjawab ya. Dengan kata-kata tadi itu termasuk posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Oke Bapak Ibu ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, ini baru apa? Gimana, Bu Dita? Baru hukum. Penghukum. Gimana, Bapak Ibu? Yang lain? Penghukum? Iya. Gimana, Pak Irwan? Setuju. Coba kita cek kuncinya. 1, 2, 3. Iya, sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu ya, kita jangan sampai ada di posisi penghukum ini ya Bapak Ibu. Karena kalau kita sebagai penghukum, maka akan membekas pada peserta didik kita. Sampai tua pun itu akan membekas. Saya pernah disuruh guru saya seperti ini. Nah, itu akan mencederai hati anak. Saya mohon mulai saat ini Bapak Ibu hindari dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Next. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, sebagai apa Bu Ima? Yang lain ada? Apa ya? Monggo Bu Yuni. Bu Yuni kayak apa Bu Yuni? Sebagai manajer jawabannya Bu Ima dengan Bu Yuni manajer. Coba kita cek. Oke, 1, 2, 3. Yeay. Ya, manajer. Ya. Jadi posisi gurunya ada di manajer. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, kamu ibu ya. Mana? Besti. Iya, Bu Febi sebagai besti teman. Apakah benar Bapak Ibu dengan kata-kata ya teman? Wah, luar biasa ya. Kemudian lanjut. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, sebagai apa ini Bapak Ibu? Gimana? Sebagai pemantau. Coba kita cek. Oke. Yeay. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Sebagai pemantau. Nah, sekarang kita beranjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Kenapa sih kita harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah,
Keyakinan itu adalah sesuatu nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik. Nah, kalau peraturan kelas itu Bisa dilanggar. bisa dilanggar. Kemudian peraturan itu sebuah aturan yang harus dilakukan oleh peserta didik yang nantinya akan berdampak kepada hukuman. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Nah, kalau keyakinan itu dari peserta didik sendiri, dari murid sendiri, apa yang diyakini mereka masing-masing. Next. Nah, di sini apa sih keyakinan kelas itu? Nah, tadi sudah saya sampaikan, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi dengan keyakinan kelas ini kita dapat menerapkan kepada peserta didik kita, menjadikan peserta didik kita lebih disiplin. Bapak Ibu, kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak yang pertama. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif dan kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Jadi membentuk keyakinan kelasnya itu hanya kata-kata yang pendek saja, yang mudah diingat anak saja. Jika panjang-panjang nanti anak itu sulit untuk mengingatnya. Apa yang diyakini mereka, apa keyakinan yang sudah dibuat oleh mereka. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas yang di sekolah sehingga mampu diterapkan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu diharapkan sesuai kondisi yang ada di kelas kita. Bagaimana kondisi kelas kita, situasi kelas kita itu harus disesuaikan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi saat membuat keyakinan anak-anak itu benar-benar dilibatkan. Jadi mereka percaya, mereka yakin, insya Allah dengan membuat keyakinan secara bersama-sama itu mengurangi anak-anak tidak disiplin, ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Yang mana mungkin Bapak Ibu baru mendengar segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan atau menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan restitusi ini di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu tahapannya yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa, siapa, di mana, permasalahannya apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jadi tahapan restitusi ini merupakan proses dialog guru dengan peserta didik untuk menghasilkan murid yang lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi suatu atau kesalahan itu bisa dijadikan bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas itu di sini berbuat salah itu wajar. Nah, jadi ketika kita berdialog kepada peserta didik, kita menyampaikan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga pernah memiliki kesalahan. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak kamu ini salah, tidak seperti itu. Jadi tidak mencari siapa yang salah, namun ingin mencari solusi
bagaimana permasalahan ini kita selesaikan bersama. Kemudian, nah di sini kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini merupakan validasi tindakan guru terhadap peserta didiknya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini merupakan bentuk validasi tindakan yang salah terhadap peserta didik. Lanjut, masih semangat Bapak Ibu? Senyum lagi dong, senyum lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Kita lanjut Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, secara intrinsik ini secara dari dalam kita, dari dalam peserta didik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, kita menanyakan seperti itu, menanyakan keyakinan pada peserta didik, menanyakan keyakinan kepada peserta didik apa yang sudah kita buat secara bersama-sama. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi, menanyakan keyakinan ini kita kembalikan kepada peserta didik kita. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya sudah melaksanakan segitiga restitusi. Nah, mari Bapak Ibu. Nah, di sini ada contoh. Berikut Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Melakukan restitusi, yang mana jarak ini ketika betul. Nah, tadi Mbak Zara melihat jawabannya kita ya. Nah, di sini memang tidak akan Bapak Ibu, berikut adalah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada peserta didik kita. Monggo disimak videonya. melihat jawaban teman. Betul. Nah,
tadi Mbak Zara melihat jawabannya kita ya. Iya, nah di sini memang tidak akan mencari siapa yang salah. Ini juga pernah melakukan Di sini adalah kesalahan proses ya. Nah di menstabilkan sini identitas Bapak Ibu. Bu Nima menanyakan ke Mbak Zara kenapa Mbak Zara melihat jawaban teman. Pasti Mbak Zara punya alasan. Coba, kenapa Mbak Zara mencontek jawaban temannya? Iya, Mbak Zara tidak belajar dari malam. Kenapa tidak belajar mainan? Iya, mainan. Mbak Zara masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih ya? Nah, apa itu Kak? Senang, punya kemudian disiplin, jujur dalam dalam berpindah. Jadi sekarang apa yang dilakukan Mbak Zara agar Mbak Zara tidak mencontek lagi? Ya, terus mengerjakan tugas semampunya, kemudian di rumah harus belajar. Nah, sekarang kapan Mbak Zara mau melakukan perubahan itu? Mulai sekarang, yakin ya Mbak Zara ya? Nah, yakin Mbak Zara akan menjadi lebih baik. Nah, terima kasih ya Mbak Zara. Semoga Mbak Zara ke depannya ini tidak mencontek lagi. Dan insya Allah Mbak Zara tidak melihat jawaban temannya dengan cara apa tadi? Belajar, kemudian apa? Mengerjakan semampunya. Insya Allah Mbak Zara dengan melakukan perubahan, Mbak Zara menjadi anak yang baik. Terima kasih ya Mbak Zara. Bapak Ibu, berikut adalah penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Yang mana kita melakukan hal seperti itu, kita sebaiknya mengetahui dulu apa penyebabnya. Dengan segitiga restitusi ini kita dapat mengetahui permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Nah, di sini Bapak Ibu sebagai penutup masih semangat? Nah, kalau saya bilang SDN 2 Tukang Kayu, bilang jaya jaya jaya. Gitu ya Bapak Ibu ya? SDN 2 Tukang Kayu, jaya jaya jaya. Nah, sekali lagi biar semangat. SDN 2 Tukang Kayu, jaya jaya jaya. Nah, luar biasa Bapak Ibu, dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang pemahaman budaya positif. Nah, di sini adalah sebuah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa menuntun peserta didik kita untuk ke langkah-langkah yang lebih baik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Salam guru penggerak. Salam bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mutamimah SPD.
Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah baik kata maupun perbuatan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Gimana kalian semuanya sehat? Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu dari kalian sendiri. Mari nanti kita setelah membuatnya, kita sepakati bersama-sama agar menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini sama dengan peraturan ya. Kalau di sekolah biasanya kan peraturan dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Kemudian, nah ini kalian cukup menuliskan satu kata saja ya. Nanti yang mana yang kamu tulis itu adalah tanggung jawab kalian sendiri-sendiri. Oke, mengerti? Nah, setelah kalian tulis di kertas yang Bu Guru berikan ini, setelah menuliskan, anak-anak bisa menempelkan di sini. Bisa? Bisa. Sekarang kalian tulis. Ayo kita membuat keyakinan kelas yang mana itu nanti membuat tanggung jawab kalian sendiri-sendiri. Ya, boleh, yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Sudah ditempel sini. Ya, yuk. Ayo. Nah, boleh. Yang sudah belum? Ayo, siapa yang belum? Sudah, lagi. Sudah, anak? Sudah semuanya? Nah, sekarang perhatikan, anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas kita. Nah, di sini akan Bu Guru bacakan. Nah, di sini ada jujur. Coba Mas Ranfir sini dibacakan. Ayo anak-anak, yang lain memperhatikan ya. Coba apa yang dituliskan teman-teman kalian, coba dibaca Mas Ranfir. Ya, terus menghargai. Sama ya, menghargai. Terus ya, sama menghargai. Terus perhatikan, menghormati, jujur, oke. Maaf, jujur. Nah, terus ya, terus terima kasih, disiplin, meminta maaf, jujur. Ya, terus
Ya, sama ya. Terima kasih di sini. Kemudian disiplin ada ya di sini ya. Ada. Terus meminta maaf ada. Terus ada disiplin ada. Nah, segera duduk. Nah, sekarang perhatikan, duduk. Nah, perhatikan anak-anak. Dengan kita membuat keyakinan kelas tadi, di sini Bu Guru simpulkan, di sini ada kata jujur. Nah, berarti anak-anak kalau jujur di kelas tidak boleh apa? Kalau jujur ya berkata sejujurnya, berkata seadanya, kemudian menghargai kepada teman, harus saling menghargai. Tidak hanya kepada teman saja, kepada siapa lagi? Kepada siapa lagi? Kepada siapa? Kalau di kelas kepada guru. Kemudian meminta maaf. Nah, kalau berbuat salah anak-anak harus apa? Kemudian disiplin ya. Kemudian apa? Terima kasih. Di sini apabila kalian mendapat bantuan harus mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak, alhamdulillah pada hari ini anak-anak sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas. Ini disepakati ya? Sepakati? Bisa disepakati? Bisa. Dengan kalian membuat keyakinan kelas, dengan kita membuat keyakinan kelas, anak-anak harus bertanggung jawab dengan apa yang dituliskan tadi. Gimana? Anak-anak bisa melaksanakannya? Oke, kalau seperti itu, alhamdulillah anak-anak hari ini kita sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas di kelas 1B. Mudah-mudahan apa yang kalian buat nanti, yang kalian buat tadi bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih ya dari Bu Bima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.